Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anna Belim, saya dari kelas AK501. Saat ini ingin mempresentasikan tentang kebijakan dividen, kinerja keuangan, struktur kepemilikan, dan nilai perusahaan. Latar belakang penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan struktur kepemilikan sebagai variabel modernisasi. Penelitian ini didasarkan pada teori agensi yang menjelaskan adanya potensi konflik antara kepemilikan dan manajemen akibat perbedaan kepentingan serta asimetri informasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori sinyal di mana kebijakan dividen dan tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur melalui ROA dipandang sebagai sinyal positif sebagai investor dalam menilai prospek perusahaan. Objek penelitian difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2015 sampai 2017. Karena sektor manufaktur memiliki tingkat aktivitas perdagangan yang relatif tinggi dan menjadi salah satu sektor yang diminati investor. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup 4 pertanyaan utama, yaitu pengaruh dividen payout ratio atau DPR dan return on asset atau ROA terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV, serta peran kepemilikan manajerial dalam memodernisasi hubungan tersebut. Data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri, dasar, dan kimia, serta aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel ditentukan sebagai metode purposive sampling sehingga diperoleh 51 perusahaan pada tahun 2015, 56 perusahaan pada tahun 2016, dan 62 perusahaan pada tahun 2017. Dengan total 169 observasi awal, ya setelah dilakukan pengujian outlier berkurang menjadi 117 observasi untuk model pertama dan 100 observasi untuk model kedua. Nilai perusahaan sebagai variabel dependen diukur menggunakan price to book value atau PBV. Sedangkan variabel independen terdiri dari kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan dividen payout ratio atau DPR dan kinerja keuangan yang diukur melalui return of assets atau ROA. Kepemilikan manajerial digunakan sebagai variabel moderasi dan diukur berdasarkan proporsi saham yang dimiliki manajemen terhadap jumlah saham beredar. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada model pertama DPR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4606, ROA sebesar 0,0627, dan PBV sebesar 1,4723. Sementara pada model kedua ditambahkan variabel interaksi kepemilikan manajerial dengan DPR dan ROA yang masing-masing memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0418 dan 0,0076. Peneliti ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda yang dibagi ke dalam dua model. Model pertama digunakan untuk melihat pengaruh kebijakan dividen, dan kinerja keuangan diproyeksikan dengan DPR dan ROA terhadap nilai perusahaan atau PBV. Selanjutnya, model kedua dikembangkan dengan menambahkan variabel interaksi antara kepemilikan manajerial dengan DPR dan ROA untuk mengetahui perannya sebagai variabel moderasi. Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sampel perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama periode 2015 sampai 2017, menerbitkan laporan keuangan tahunan per Desember, serta secara konsisten membagikan dividen kas selama periode 2013 sampai 2017. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, di mana hasil pengujian
menunjukkan bahwa data telah memenuhi seluruh asumsi yang disyaratkan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan 4 hipotesis, yaitu DPR dan ROA. Berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh DPR dan ROA terhadap PBV. Penelitian ini menggunakan pada mode pertama, hasil pengujian menunjukkan nilai adjusted R kuadrat sebesar 0,548 yang berarti sekitar 54,8% variasi nilai perusahaan atau PBV. Dapat dijelaskan oleh kebijakan dividen DPR dan kinerja keuangan ROA. Hasil regresi memperlihatkan bahwa DPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV, begitu juga dengan ROA yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Artinya, semakin besar dividen yang dibagikan dan semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka nilai perusahaan cenderung meningkat. Persamaan regresi pada model ini adalah PBV sama dengan 0,277 ditambah 0,588 DPR tambah 14,739 ROA. Pada model kedua, setelah kepemilikan manajerial dimasukkan sebagai variabel moderasi, kemampuan model dalam menjelaskan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari nilai adjusted equator yang meningkat menjadi 0,716 sehingga 71,6% variasi PBV dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPR dan LA tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Selain itu, kepemilikan manajerial terbukti mampu memperkuat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan pada hubungan antara ROA dan PBV, di mana kepemilikan manajerial justru memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis penelitian diterima, kecuali hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan, kebijakan dividen atau DPR dan kinerja keuangan ROA terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV. Kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh DPR terhadap PBV karena meningkatkan kepercayaan investor, namun justru memperlemah pengaruh ROA terhadap PBV yang mengindikasikan potensi konflik agensi ketika kepemilikan manajerial terlalu tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan DPR dan ROA untuk menaikkan nilai perusahaan, sementara itu kepemilikan manajerial perlu dikelola secara optimal agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.